Newsman Opinion. Detik menulis Menteri Keuangan Sri Mulyani diprotes oleh MPR karena alokasi anggaran belanja lembaga itu diklaim terus menurun dan Wakil Ketua MPR Fada Muhammad merasa anggaran belanja MPR untuk tahun depan kurang memadai. Bahkan Sri Mulyani diklaim tidak menghargai MPR karena beberapa kali tidak menghadiri undangan MPR untuk membicarakan kekurangan anggaran itu. Atas dasar itu MPR mengusulkan Presiden Jokowi untuk mencopot Menkyu Sri Mulyani karena dianggap tidak bisa berkoordinasi dengan lembaganya. Apa komentar Anda mengenai permintaan pencopotan Sri Mulyani ini? 6339160. Satu, di dunia itu termasuk di Indonesia itu kenapa banyak orang miskin, ketimpangan sosial? Karena itu kasino kapitalisme. Jadi orang yang udah kaya tuh atau udah pejabat tinggi nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Terus yang kedua menurut saya kalau ada orang baik jadi pejabat itu sebaiknya didukung. Kalau nggak didukung nanti yang jadi pejabat itu orang nggak benar semua bisa hancur negara itu aja namanya. Saya sebagai masyarakat awam nih boleh berkomentar sedikit ya mengenai Bapak Fadil yang pengusaha besar. Nggak layak lah Pak Fadil bicara begitu ya karena prestasi Ibu Sri yang dunia. Lagi pula kita boleh melihat kinerja Bu Sri dalam mengumpulkan dana lagi untuk negara kita. Jadi nggak pantas kita bicara begitu. Yang harus dicopot itu Fadil Muhammad ya, bukannya Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani kan kerja berdasarkan data gitu. Kalau ada yang ngutang, ngemplang BLBI, ya dia cuma lihat dari data aja gitu. Itu Bang Intan kan dulu 136,4 M di tiket sama Fadel. Terus udah gitu juga dia pakai cara bersembunyi di balik jabatan ya Ketua MPR, Wakil Ketua MPR. Saya kira juga si Bamsud juga harus dipecat itu dari Ketua MPR. Kalau bisa, andai kata Trias Politika bisa meniadakan badan lembaga MPR ya dibubarkan aja itu MPR. Tidak ada kerjaannya, cuma grogotin jadi uang negara ya, cuma jadi parasit Republik ini. Makasih. Ya saya rasa memang karena kemarin balapan mobil pesawat tinggal kerjaan gitu sampai kebalik. Masih untung aja sih selamat ya. Dan saya rasa bukan Sri Mulyani yang pecat, tapi Pak MPR kebanyakan nggak kerjaannya, lagi nggak bisa ngabisin di rakyat. Terima kasih. Ya itu Ketua Dewan kita sama Dewan Perwakilan itu sudah mewakili rakyat ini. Dia mewakili kepentingan pribadi. Jadi menterinya sudah berusaha untuk menyelamatkan anggaran-anggaran rakyat, pejabat perwakilan rakyatnya malah berharap bisa diselewengkan. Ya, pertahankan Ibu Sri Mulyani. Terima kasih. Ya, kalau saya jadi Sri Mulyani ya malas juga. Sudah tahu mau minta duit. Sedangkan lagi pandemi duit turun, refokusi mau untuk yang utama dulu, malah mau minta tambah duit. Kalau saya jadi Menteri Keuangan ya malas juga untuk hadiri ya, capek juga. Oh masih tahu, mereka masih hidup senang kok. Lagi pandemi begini ya harus sabar lah gitu. Kalau saya Menteri Keuangan ya nggak mau hadir juga. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapatnya Ibu Sri Mulyani karena harusnya anggaran itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan golongan MPR. Menurut saya Ibu Sri Mulyani nggak perlu datang ke tempat untuk dia undang ke lembaga MPR karena nggak penting dan nggak jelas. Terima kasih. Suaranya tidak jelas, ya kan. Kontribusi ke rakyat bagaimana? Orang nggak ada sama sekali lembaga katanya lembaga tinggi, tapi kontribusinya ke rakyat itu sudah tidak ada. Yang uang aja disebutkan. Kalau sekarang kita mendengar apa siapa mereka itu apa gitu. Selama mereka duduk 5 tahun itu, kita tidak dengar yang ada DPR itu ngomong juga. Rakyat ini sudah disebutkan di akhir tahun ini. Atau uang masih banyak katanya kan. Jadi mereka mau dibagi lah sekali ini. Jadi coba introspeksi diri, waduh sudah digaji 4 tahun, senang-senang, datanya katanya kurang. Kontribusinya kinerjanya apa? Rakyat mulai di LDPR aja juga. Saya jadi penonton jadi sakit perut, gitu saja makasih. Nah, menurut saya begini,
ini kan harus bernegara sesuai dengan peraturan undang-undangan ya. Seorang menteri dalam peraturan undang-undangan itu kan diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden. Sedangkan bukan MPR ya, sedangkan MPR itu kan melantik presiden tugasnya. Dan juga memberhentikan presiden kalau misalkan dinilai kinerjanya sudah tidak bisa atau tidak mampu manajemen negara ini dengan baik, jujur dan benar, atau menyalahi peraturan undang-undangan atau dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita lihat keadaan rakyat sekarang. Keadaan rakyat sekarang tuh nyatanya realitas itu banyak yang pengangguran baru atau di PHK. Itu kan laporan BPJS bulan Agustus tahun 2021 yang sudah tidak bisa ikut program BPJS di bulan Agustus tahun 2021 itu ada 40 juta orang itu karena di PHK. Sekarang di bulan Oktober November ya bisalah kurang lebih 50 juta orang. Dan ingat kata jurnalis senior Pak Alif di radio pemerintah itu mengatakan 87,5% UKM atau UMKM sekarang tuh hampir kolaps. Itu tuh ada 100 kurang lebih 100 pekerja di UKM UMKM yang 87,5%-nya hampir kolaps. Kita ketahui dari pertama kali 2014 itu UKM UMKM jumlahnya 60 juta, sudah zaman sekarang sudah jadi 40-an juta, sudah pegang 20 juta. Bahkan 87,5%-nya udah mau kolaps, pekerja 100 juta aja udah mau di PHK. Berarti pengangguran baru bertambah. Berarti negara ini bukan tambah baik keadaannya, bagi tambah buruk dalam ekonomi, dalam perkara hukum juga tebang pilih dan lain sebagainya. Gimana caranya digantilah negara-negara atau pejabat-pejabat yang tidak mampu atau tidak jujur terkait amanah ini dengan pejabat-pejabat negara yang benar-benar jujur, beramanah dan tahu. Nah, seperti itu. Kalau nggak, Indonesia tidak berubah menjadi lebih baik keadaannya. Di Indonesia kalau ada orang bagus, yang bagus kerja, yang bersih, itu dicopot. Kayak Ahok, kayak Pak Jokowi tuh udah mulai digoyang-goyang kan. Kalau si Ibu Sri Mulyani udah mulai karena BLBI, itu nggak usah heran, itu yang copot orang-orang yang bagian yang BLBI. Jadi masyarakat harus bersatu melawan MPR, DPR untuk menjaga Sri Mulyani, Pak Jokowi, pokoknya orang-orang yang bersih untuk tetap ada di pemerintahan. Jangan seperti Ahok dibersihin. Saya berharap seperti itu masyarakat boleh mendengar. Terima kasih, Ibu. Ya, ini yang pertama itu MPR tuh kurang sensitif terhadap kondisi keuangan negara ya. Karena faktanya tuh banyak anggaran dipotong dari berbagai instansi dan departemen. Jadi konyol kalau hanya karena masalah anggaran kurang terus minta Ibu Sri Mulyani dicopot. Yang kedua itu ya itu seperti yang Ibu tadi barusan sebut ya, mungkin karena salah satu di daftar BLBI mungkin ya. Jadi kalau ada kepentingan politik itu kalau saya nggak tahu, tapi kan orang dari bertanya-tanya. Yang ketiga itu faktanya juga Ibu Sri Mulyani kan salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia, itu sudah diakui secara internasional. Nah yang minta dicopot itu sudah diakui apanya gitu loh. Kok orang yang berprestasi secara internasional diminta dicopot, orang yang tidak punya prestasi apa-apa secara internasional atau nasional, kan konyol juga. Jadi kalau menurut saya the show must go on gitu. Jadi Ibu Sri Mulyani udah bagus ya, keep it up gitu. Ya. Saya cuma menambahkan MPR kalau dulu kan lembaga tertinggi di negara kita ya, jadi bisa mewakili representasi daripada perwujudan kebulatan tekad rakyat kita. Nah sekarang kalau soal copot-mencopot, saya kira Pak Jokowi tidak semudah didikte seperti itu. Dia akan lihat pembantunya, dalam hal ini menteri-menterinya qualified atau test and proper testnya masih dipercaya atau tidak gitu loh. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan, ini main ganti-ganti aja. Dilihat dulu lah masalah keuangan negara yang keadaan lemah seperti ini, ya harusnya diuraikan secara bersama, tidak bisa saling satu pihak mendiskreditkan pihak yang lain. Saya kira MPR harus berpikir bijak lah mewakili perwakilan rakyat kita. Ya jadi kalau lihat dari narasi tadi itu ya, kalau dari narasi tadi, jadi alasan pencopotan Ibu Sri Mulyani itu apa nih? Entah karena sering mangkir atau karena pengurangan anggaran. Nah, kalau misalnya pengurangan anggaran kayak mereka itu nggak tahu gitu ya, apa sekarang Indonesia ini lagi di kondisinya bagaimana gitu loh, lagi berdarah-darah. Ya semua juga mesti dikurangi anggaran.
udah pasti itu, ya kan. Nah, kalau misalnya yang kedua itu karena sering mangkir lantas minta dicopot, lah atau apa esensinya gitu. Benar seperti almarhum Gus Dur bilang, itu taman kanak-kanak itu benar sekali ya, mungkin pakai kata sebagian dengan semua gitu ya, salah gitu ya. Makasih. Saya sih lebih percaya Bu Sri Mulyani ya, dia track recordnya udah bagus ya. Kalau Pak Fadil Muhammad itu, aduh ini orang nggak benar. Dari zaman Bukaka grup punya dia bermasalah, dan dia waktu jadi gubernur kelautan di Sulawesi itu ya, gubernur di mana itu ya, masalah kok dia korupsi kok, dia dihukum terus dicopot atau gimana gitu loh. Ini orang nggak benar gitu. Saya lebih percaya Sri Mulyani. Makasih. Masa anggota DPR ngambek keinginannya tidak dipenuhi, kita orang lain dipecat. Bawanya bijaksana sedikit Pak Fadel. Masa gaya Orde Baru itu sudah lewat lama. Bapak harus menjadi bagian daripada perubahan untuk kebaikan NKRI. Ibu Sri Mulyani sedang berjuang. Cari uang susah. Jangan Bapak hambur-hamburkan. Nggak jelas karya-karya MPR. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan Fadil Muhammad. Fadil Muhammad itu ada warisan Orde Baru itu. Dia banyak masalah itu. Anggota MPR nggak benar tuh. Mereka hanya mikirkan duit, dan duit. Tidak pernah memikirkan hak rakyat. Nah itu lebih baik Fadil Muhammad aja yang minggat dari anggota MPR daripada si copot Sri Mulyani. Dan pencopot Sri Mulyani adalah hak presiden. Presiden mau copot mau nggak urusan presiden, bukan urusan MPR. Dengar itu Fadil Muhammad, Anda bukan apa-apa dibanding dengan Sri Mulyani. Oke. Saya sih opininya sih jangan dengarkan MPR tuh. Fadil Muhammad tadi dengerin itu duit melulu tuh. Ya gaji mau gede, ya datang duduk diam duit gitu loh. Ya baik banget gitu loh, tanya duit aja, itu kerjanya nggak jelas itu. Makasih. Kalau Bu Sri Mulyani sih udah lama ya menjabat ini sebagai Menteri Keuangan. Saya percaya Bu Sri Mulyani. Kalau MPR mau pecat saya nggak setuju gitu. Terus itu kan utusan dari Pak Presiden, gitu aja sih opini saya. Iya. Ini kan ada dua lembaga yang berbeda ya, antara lembaga eksekutif dan legislatif, di mana anggaran itu memang diatur oleh kerjasama pemerintah ya, dengan juga DPR. Dan ini masalah anggaran MPR. Dan MPR itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi harus bekerja sebagai tugas pokoknya adalah ya, selain untuk bekerja sebagai anggota MPR, dia juga kan bisa memberhentikan presiden atau apapun itu ya, yang kemungkinan dianggap perlu, tapi dengan alasan yang tepat, bukan alasan yang tidak tepat atau kurang tepat. Jadi kalau masalah anggaran ini tidak naik dari Menteri Ekonomi, dari pemerintah, perwakilan pemerintah tentunya, ya tentu saja ini akan menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan eksekutif maupun di kalangan MPR, anggota MPR sendiri. Dan ini rakyat juga akhirnya ikut-ikutan. Dan solusinya mungkin ya bisa ditambah anggarannya atau tidak, itu tergantung dari keinginan dari kedua pihak itu ya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPR tidak mempunyai kritis terhadap rakyat yang sudah menjerit, pelaku bisnis yang sudah menjerit. Yang perlu dibubarkan MPR saja. Terima kasih. Ya, menurut saya sih kalau Menkyu Sri Mulyani ya, saya sih nggak terlalu tahu detail orangnya gitu. Tapi kan saya kan ada inilah kegiatan usaha gitu ya, pajak gitu ya. Itu kan pasti Menkyu membawahi pajak gitu ya kali ya. Lalu saya sih nggak sih luar biasa sih pajak sih perubahannya gitu. Amazing saya datang ke kantor pajak gitu ya. Wah, layanannya bisa online, bisa bla 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 gitu kan. Jadi saya ngerti ya. Lalu saya kalau misalkan ke Bekasi gitu ya, saya di rumah kan di Bekasi tuh, itu jalan tol tuh saya beberapa puluh tahun hampir di sana gitu ya, jalan tol sekarang udah murat-marit gitu ya, udah banyak jalan tol gitu ya. Itu kan pasti kan terkait juga dengan keuangan lah ya, yang diatur alokasi dana gitu kan. Dan menurut saya sih dia bener deh gitu ya. Kalau ada yang begitu, anak aja, kalau anak
minta sama bapaknya uangnya, bapaknya nggak mau respon, ya wajar-wajar aja kali, minta uang mulu kali itu. Saya juga kayak Fadil Muhammad, apa tadi ya dibilangnya itu kan orang-orang yang gimana lah, nggak tahu deh. Saya pikir jalan terus lah, Ibu Sri Mulyani udah bagus kok. Yuk, biar maju Indonesia, jangan hal-hal seperti itu jangan diiniin lah. Itu sampah lah mereka, menurut saya sih, mendingan ngejalan yang benar gitu. Terima kasih. Saya kok ya ketawa lihat orang yang namanya duduk di MPR, wakil ketua, kayak anak SD aja ngomongnya begitu. Masa ketatanegaraan kayak begitu gitu loh. Ini di Indonesia ini udah 75 tahun udah masih kayak begini. 76 ya, 75 tahun. Ini gak lucu gitu loh sebenarnya. Cawi-cawi urusan orang, otoritas orang, ya semua kan tahu kalau menteri itu bawaan presiden. Yang kedua, Bu Sri Mulyani, semua orang juga menghargai, di luar negeri pun menghargai beliau. Masa dibilang gak perform? Saya pikir ya yang lain gitu, yang diomongin sama MPR kan masih banyak PR bangsa ini, bukan kayak gitu loh. Kalau toh memang anggarannya turun, itu semua kan pasti ada reasonnya, ada alasannya. Nggak mungkin lah main potong, main ini, main itu kalau nggak ada reasonnya. Kalau memang mereka argumen yang kuat, ya bicara lah. Tapi tidak harus sama menteri, memang harus dilayani, mental harus dilayani sebagai pelayan negara, inilah yang masih ada di kita. Satu, Fadil Muhammad itu siapa sih? Masa nggak tahu? Jangan lupa dong, dia kan yang punya Bank Intan. Nah, hutangnya di BLBI bayar dong. Itu yang membuat dia jengkel ke Sri Mulyani. Jengkel, tapi dia nggak berani ngomong karena memang dia punya hutang. Yang kedua, Bamsud itu sebenarnya bekas bosnya Bamsud siapa sih? Dan juga yang terlilit hutang oleh negara tapi nggak bayar-bayar. Jadi mereka berdua itu memang kaya tapi masih nggak tahu diri. Mungkin perlu KPK beredel kali ya. Terus kalau saya ngomong ya integritasnya sih masih bagus Sri Mulyani ketimbang mereka berdua, walaupun mereka berdua belum terlilit oleh hukum. Yang ketiga, emang apa haknya MPR sampai mau sidang istimewa dan sebagainya? Itu maksudnya apa ya? Sidang istimewa itu kesalahannya presiden apa? Sementara menteri itu apa hubungannya dengan sidang istimewa MPR? Terus 4, MPR itu nggak ada, MPR adalah bagian dari DPR dan DPR sudah menyetujui kalau anggaran itu dipotong. Termasuk juga DPR sudah dipotong dan MPR sudah dipotong. Terus apalagi? Mawas diri dong, tahu diri, yang miskin masih banyak. Terima kasih. Ibu Sri Mulyani itu sangat bagus ya untuk menjalankan roda pemerintah keuangan di Indonesia ini, jujur. Dan kalau yang ketua MPR itu menurut saya siapa sih yang nggak tahu latar belakang dari Fadil Muhammad, di Sulteng juga dia ada masalah. Saya rasa nggak pantas lah MPR ngomong seperti itu. Sri Mulyani harus tetap dipertahankan. Terima kasih. Menurut kami sebagai rakyat biasa, sebaiknya yang dipecat bukan Ibu Sri Mulyani. Sebagai wakil rakyat mungkin yang dipecat adalah MPR-nya. Terima kasih. Ya, saya mencintai Ibu Sri Mulyani ya, dengan kinerjanya yang begitu bagus, bisa membawa Indonesia aman dan ekonomi walaupun dilanda pandemi global loh ini. Jadi jangan karena MPR minta dipecat kemudian kita terpengaruh gitu. Jangan, kita pertahankan Ibu Sri Mulyani. Kita rakyat Indonesia pertahankan Ibu Sri Mulyani. Terima kasih. Tetap pertahankan Ibu Sri Mulyani. Yang harus dipecat itu bapak-bapak kita yang ada di MPR. Ya, jadi usaha pencopotan dari usulan MPR itu sebenarnya tidak seyogianya ya, karena yang berhak
mencopot itu kan memang berdasarkan usulan di masyarakat, cuman keputusan itu kan di tangan RI 1 kita Pak Jokowi. Jadi kalau ada indikasi manipulasi ataupun penggelapan dana itu mungkin bisa dipertimbangkan. Ini kan masalahnya suasananya masih COVID-19 dengan pinjaman dana yang cukup aduhai dari negara lain. Harusnya MPR bisa menahan diri lah. Memang kalau memang dipanggil tidak datang, harusnya seyogianya itu seharusnya kan didiskusikan kembali kenapa dia tidak datang. Nah ini apa karena sungkan datang atau gimana kan? Yang pasti kan kinerja dia selama ini kan tidak melakukan indikasi kecurangan-kecurangan. Jadi artinya harus dipertimbangkan kembali. Ini bukan soal copot karena kalaupun dicopot kedudukannya, ada nggak yang bisa menggantikan minimal kredibilitasnya seperti Ibu Sri ini gitu loh. Jadi saya kira Pak Jokowi juga tidak akan serta-merta secara gampang menerima usulan tersebut. Saya kira demikian. Ini jelas-jelas permintaan MPR ini pada Muhammad ini kebablasan. Mana boleh, dia mewakili lembaga MPR, mana boleh mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Harusnya kalau dia merasa Ibu Sri atau Menkyu tidak hadir, ya dipanggil lagi. Tetapi saya melihat ini ada indikasi lain. Ini saya lihat dari Father Muhammad maupun dari Bamsud ya, di Ikatan Motor Indonesia mereka masuk di dalam yang berhubungan dengan Formula E. Jadi mereka mau coba mengalihkan atau cenderung bikin suasana itu agak sedikit melebar kepada Presiden Jokowi. Ini penekanan yang sifatnya halus sekali. Jadi saya pikir ini politik udah ikut bermain di dalam. Itu menurut analisa saya. Jadi ini tanggapinnya itu ya mesti hati-hatilah. Ada beberapa orang-orang tertentu yang mencoba menggunakan power mereka dan cara-cara mereka. Kira-kira itu. Terima kasih. Itu baunya nggak enak banget, bau amis ya. Mungkin itu perlu dicopot itu giginya. Ini Menteri Keuangan kan menjaga uang rakyat ini. Uang rakyat mau dipakai foya-foya. Waduh, ini nggak benar nih wakil MPR. Copot giginya. Terima kasih. Sebenarnya sih masalah-masalah yang terjadi sama Pak Jokowi sebenarnya nggak usah terlalu banyak atau diperbincangkan, Mbak ya. Sebenarnya kita bisa lihat kalau memang orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Pak Jokowi dengan kriteria kerja yang luar biasa. Sudahlah yang berkoar anti dan atau yang tidak menyukainya itu pasti tidak terlalu begitu inilah ya Mbak. Kita tahu sendiri bahwa di melalui media kan kita tahu bahwa wakil ketua ini juga memiliki BLBI ya. Jadi pada prinsipnya ya sudahlah kita semua tahu siapa yang baik dan yang tidak baik gitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.